Sama bapak-bapak, ibu-ibu. Salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari mantan Presiden Joko Widodo pengkhianat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdampak kepada Golkar dan Gerindra. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengusung Joko Widodo menjadi wali kota Solo selama 2 periode, mengusung Gubernur DKI 1 periode, serta mengusung Presiden 2 periode. Ketika jabatan Presiden kedua periode sekitar 3 tahun lagi mau purna tugas atau pensiun jadi Presiden, minta kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjabat Presiden 3 periode atau berlanjut sampai tahun 2027. Atas permintaan Presiden Joko Widodo menduduki jabatan Presiden 3 periode atau berlanjut sampai tahun 2027 ditolak Megawati Soekarno Putri dengan alasan bertentangan dengan konstitusi hanya bisa sampai 2 periode. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat Presiden 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. Atas penolakan Megawati 3 periode sejak saat itu, hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo tidak baik. Dalam penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2024, para ketua partai politik sedang mencari calon presiden dan calon wakil presiden, dan saat itu menetapkan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Padahal Gibran Rakabuming mengharap sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, tetapi berdasarkan penilaian Megawati Soekarno Putri bahwa Gibran Rakabuming belum cukup berumur 40 tahun dan baru berumur 35 tahun sebagai calon wakil presiden. Ditambah pengalamannya di pemerintahan belum ada, akhirnya pemilihan Megawati Soekarno Putri jatuh kepada Mahfud MD mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Akhirnya Presiden Joko Widodo sangat marah tidak dijadikannya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Mengingat Gibran Rakabuming tidak dimanfaatkan Megawati Soekarno Putri, lalu Prabowo Subianto mendatangi Gibran Rakabuming ke Solo sebanyak 4 kali, minta kesediaan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo merasa keberatan, belum ada pengalaman dan belum cukup umurnya. Hanya saja Ibu Iriana sangat setuju, lalu membujuk Gibran Rakabuming menerima permintaan calon presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya. Selanjutnya Partai Golkar mengusung Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Gibran Rakabuming menjadi kader Partai Golkar dulu. Mengingat Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar, dianggap Gibran Rakabuming dan Presiden Joko Widodo melanggar aturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seharusnya Gibran Rakabuming dan Presiden Joko Widodo minta surat keluar dulu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta menyerahkan kartu KTA-nya kepada PDIP baru masuk ke Partai Golkar. Tindakan mantan Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming mengkhianati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena tidak mau mengembalikan kartu keluarganya. Lalu Megawati Soekarno Putri memecat mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming serta Bobi Nasution sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Presiden Joko Widodo tidak mau mengembalikan kartu anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada dugaan mantan Presiden Joko Widodo ingin menguasai Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Presiden Joko Widodo sudah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu kerasnya keinginannya menguasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, membuat Partai Golkar yang sudah sempat ditawari Airlangga Hartarto jadi Ketua Umum Partai Golkar, tetapi pengurus inti Partai Golkar tidak setuju mantan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus pernah pengurus inti di Partai Golkar minimal 5 tahun. Padahal jangankan pengurus Partai Golkar, pengurus Partai Golkar saja belum pernah dari Partai Golkar. Para kader senior Partai Golkar dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar lalu terpilih Bahlil Lahadalia, dan setelah menjabat beberapa bulan Bahlil Lahadalia dilakukan pemilihan pengurus inti di Golkar, dan mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak terpilih sebagai penasehat senior Partai Golkar. Dikhawatirkan nanti menguasai Partai Golkar. Demikian juga Partai Gerindra hati-hati juga bila sampai mantan Presiden Joko Widodo menjadi kader Gerindra, bisa nanti menggeser Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Mantan Presiden Joko Widodo dari semua partai politik tidak ada yang mau jadi pengurus partainya, lalu ingin menjadikan Projo sebagai partai politik, mengingat Budi Ari sebagai mantan Menteri Kominfo terlibat sebagai pelindung judi online. Sebagian mantan anak buahnya digunakan pemain judi online yang dalam judi online tersebut, dan lebih 20 orang anak buahnya terlibat yang sudah ditangkap polisi. Dalam hasil pemeriksaan polisi kepada para tersangka judi online tersebut mengakui bahwa pelindung judi online adalah Budi Ari, diduga tidak jadi Projo jadi partai politik. Karena sudah jadi pun Projo partai politik, kecil kemungkinan menjadi partai besar, tidak bisa bersaing dengan partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra untuk memenangkan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden tahun 2029 nanti. Baru-baru ini ada spanduk bertuliskan Megawati ilegal yang dipampang di atas rumah di depan jalan besar dengan tujuan agar dilihat masyarakat. Diduga ada yang mengganggu kejabatan Megawati Soekarno Putri yang diduga datangnya dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah dipecat tersebut. Ada dugaan sebentar lagi mungkin akan ada pemilihan calon Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan harapan para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencalonkan mantan Presiden Joko Widodo ikut sebagai peserta calon Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan harapan terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi karena sudah dipecat dari Partai PDI Perjuangan, tidak bisa lagi ikut sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Mantan Presiden Joko Widodo sangat besar keinginannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai terbesar yang lolos ke Senayan, dengan tujuan untuk dapat bersaing dengan partai besar lainnya dalam rangka mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden untuk pemilihan umum tahun 2029 nanti. Kemungkinan besar saingan beratnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode kedua, karena Presiden Prabowo Subianto sejak sekarang melakukan langkah-langkah menuju calon presiden periode kedua. Harapan saya kemungkinan kecil mantan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai besar setingkat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk bisa ikut bersaing mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden tahun 2009 nanti. Mengingat nama besar mantan atau pengaruh
Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat. Terbukti calon gubernur Ridwan Kamil yang didukung calon Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Perumahan Marwarar Sirait kalah telak. Ridwan Kamil bersama Susmodi elektabilitasnya hanya 39%, lebih, sedangkan saingan beratnya dimenangkan Pramono Anung bersama Rano Karno dengan elektabilitasnya 50,7%. Dengan kalah telaknya Ridwan Kamil dengan Suswono menunjukkan nama baik mantan Presiden Joko Widodo sudah hancur di mata masyarakat. Sekian dan terima kasih.